Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, saya lebih sepakat mengatakan ini zaman untuk media keluarga akhir zaman lebih baik tidak punya TV di rumah. Lebih aman. Kalaupun punya TV nggak apa-apa, tapi untuk CD-CD ceramah, iya kita bisa kontrol. Tapi ketika kita pergi, siapa yang bisa kontrol? Kita mulai dari mencari suami, mencari istri. Ini dulu. Oh, kami yang mudah ini gimana Ustaz? Nanti ada urutannya. Ini kan banyak muda-muda nih. Mudah-mudahan siapa tahu dengan gadis juga. Mulailah dari suami, cari istri. Cari suami. Loh, cari suami kayaknya kami yang nyari Ustaz. Bukan. Maksudnya orang tua carikan untuk anak gadisnya suami. Kalau anak gadis, pasrahlah kepada pencarian orang tuanya. Minta kepada Allah. Nih. Supaya apa? Wahai ibadah Allah, agar jangan dapat seorang laki-laki yang munafik. Cari suami yang hatinya ke Ka'bah. Suami yang beriman, menantu yang beriman. Kalau gitu cara menilai orang yang beriman gimana Ustaz? Lihat akhlaknya sehari-hari. Lihat akhlaknya sehari-hari. Dia udah ke masjid, bagus. Kepada orang tuanya dia memuliakan, dia sangat santun, kata-katanya lembut, bagus. Tanyakan teman-temannya, bagaimana pergaulannya? Dia bergaul di tempat-tempat dan dengan orang-orang yang bagus, bagus. Bagaimana dia termasuk orang yang pelit atau dermawan? Dia cukup pemurah hati dan dia sangat mudah membantu dan dia cukup dermawan, bagus. Apalagi? Cukup. Kalau agama dan akhlaknya sudah mulia, pantas menjadi menantu kita. Pantas menjadi istri, menjadi suami kita. Dan dialah yang akan kita angkat menjadi imam kita. Kami tidak peduli. Calon menantu kami nanti, apakah dia muda? Umurnya walaupun hampir seusia dengan papanya. Serius? Ataukah mungkin anak gadis kami akan menjadi yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Demi Allah, kami tidak pedulikan itu semua. Yang kami lihat adalah agamanya mesti kokoh, ilmunya dalam, akhlaknya teruji, dan dia di tengah masyarakat tersebut dengan kemuliaan kepribadian. Khalas. Bagi saya cukup. Saya titipkan anak gadis saya. Saya titipkan, nikahilah anak gadis kami, jadikanlah dia istrimu, dan dia sudah kami didik di sisi kami menjadi hafizah Quran. Yang mengerti tentang adab-adab masa depan, ada adab bersuami, ada adab rumah tangga, yang punya pengetahuan tentang fikih Islam dan sebagainya. Nikahilah anak gadis kami. Serius saya katakan, keluarga akhir zaman jangan lagi melirik kepada harus satu orang saja istrinya. Fase kelima nanti, Nabi mengatakan, maaf ya, pada waktu Dajjal nanti datang. Apa perintah Rasulullah SAW? Perintah Rasul, para laki-laki, masukkan istri-istri kalian. Awas nih kalimatnya, para laki-laki, masukkan istri-istri kalian ke dalam rumah. Masukkan ibu-ibu kalian ke dalam rumah. Pastikan anak-anak gadis kalian, saudari-saudari kalian sudah masuk ke dalam rumah. Ikatlah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Dan tali ikat itu ikatkan pula di tiang-tiang rumah kalian. Tutup pintu rumah kalian rapat-rapat, tutup jendelanya rapat-rapat, dan bacakan surah Al-Kahfi di dalam rumah. Kan begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus ada suami yang akan menjaga istri di masa-masa sulit dan berat. Setiap anak-anak gadis kita seharusnya sudah punya suami yang kokoh imannya, yang kuat fisiknya. Harusnya begitu. Sehingga dia yang akan ikut melindungi kita, anak-anak gadis kita, dari bahaya Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, ada fitnah Dajjal dulu namanya. Fitnah yang menyebabkan banyak orang murtad. Nah, kalau dia tidak punya imam yang kokoh, dia tidak punya imam yang kuat akidahnya, dia tidak punya imam ya, yang lurus ibadahnya, akhlaknya, maka anak kita bisa ditinggalkan. Gempa sedikit dia langsung lari. Ada masalah sedikit dia langsung lari. Kalau dapat suami yang kokoh, nggak ada cerita. Dia akan sabung nyawanya demi menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Ini dapat suami yang amanah. Yang bapak-bapak jangan mengandalkan semangat aja. Yes, Ustaz, yes. Semangat. Tetapi ukur dong kemampuannya. Pastikan bahwa istri kita sudah siap belum. Harus dipastikan. Kalau enggak, jangan bangun rumah tangga di atas api neraka. Pastikan dulu istri kita sudah nyaman, sudah tenang, istri kita sudah beriman. Ya, baru Pak. Saya tidak setuju bapak main nikah aja. Rasulullah kan gitu gayanya Ustaz. Kan Ustaz juga menyampaikan. Apaan? Rasulullah waktu menikahi istrinya yang baru, dia datang bawa ke rumah, "Hai Aisyah, ini istriku yang baru saja kami akad nikah pagi tadi. Titip ya, saya lagi bangun rumah sebelah yang lain." Kami tuh itu Ustaz. Masalahnya itu Bunda Aisyah. Istri-istri Rasul itu sudah dikenal kualitas imannya, ilmu mereka. Nah, istri kita belum siap apa-apa, langsung kita main nikah aja. Nggak bisa begitu. Setuju, Bu? Wah, lupa. Jari tangan saja nih imam loh, nih jempol nih imam. Ada 4 jari. Yang terdekat itu memang yang pertama, yang paling dengan dia nih. Ini nomor 1. Ini yang paling terdekat dengan sang imam. Imam ini benar-benar harus rapat dengan dia. Untuk yang kedua, lewati dulu yang pertama ini dengan baik. Dan ini agak prosesnya mendaki nih. Sulit. Tapi kalau sudah ada sukses, ketiga keempatnya ada menurun. Jangan. Bu, tangan kalau cuma 2 megang apa aja masih lemes, Bu, belum kuat. Tapi kalau udah rame begini kuat.
Betul tidak? Begitu. Yang kedua, suami mencari istri. Pahamlah kita. Kalau Rasul mengatakan, carilah istri itu yang cantik, kata Nabi. Setuju tak? Setuju semua. Carilah istri itu yang cantik. Yang kedua, carilah dari keturunan baik-baik, dari keluarga yang terhormat, nasabnya jelas. Ketiga, cari wanita berpendidikan yang punya fulus. Setuju tak? Nggak usah ditanya ini. Pasti kita semua sepakat, cantik, berpendidikan, fulusnya banyak, keturunan keluarganya juga bagus, terhormat, talang bangsawan berdarah biru. Waduh. Apa yang kurang? Yang keempat, agamanya, akhlaknya. Lihat, gimana tuh agamanya? Gimana akhlaknya? Ngelihatnya gimana, Ustaz? Kalau ngelihatnya cara dia beragama atau tidak, pertama, mudah saja. Lihat dari pakaiannya dulu. Pakaian nggak cukup, karena orang bisa pakai langsung kayak solehah, padahal ternyata dari kubu sana. Lihat teman-temannya. Ini kan ketahuan itu. Teman-temannya siapa? Kalau zaman sekarang apalagi? Paling mudah buka FB-nya. Lihat bagaimana riwayat perjalanannya berselancar dunia maya. Kalau masih suka menayangkan foto-fotonya, itu masih awam seperti itu. Masih awam, belum kelas orang-orang pilihan orang beriman. Wanita-wanita beriman, wanita soleh yang menjaga diri tidak akan mau memposting foto-fotonya yang akan mudah diakses oleh semua orang melihatnya. Maaf, memang demikian. Tidak boleh wanita solehah menayangkan fotonya. Kalau bercadar gimana, Ustaz? Nggak usah, kenapa kan? Mau kasih tahu ke orang bahwa kita sedang beramal. Cadar itu amalan apa bukan? Sama itu lagi sholat kita disoting. Kemudian difoto lalu masukkan ke profil kita. Kan juga termasuk di antara. Iya, bercadar itu sedang beramal soleh. Nggak usah. Apa salahnya masukkan batang pohon kayak di profil kita itu? Ustaz, siapa tahu di tangan kita nanti bisa kita garap, kita bina menjadi solehah. Nah ini yang jadi masalah. Itu prinsip kayak gitu tuh tolong dibuang jauh-jauh dari pikiran dan kepala kita. Jadi lihat ya, cara istri kita tuh saat sekarang ini sangat mudah untuk kita pelajari. Mudah sekali. Lalu kenali orang-orang yang dekat dengan dia, macam mana etikanya dengan orang tuanya, macam mana etikanya dengan keluarganya, adab-adab hidupnya bagaimana. Ya, macam mana dia mengindahkan syariat Allah. Cukup di situ. Kalau sudah kelihatan, berarti agamanya kuat. Kalau sudah kuat agamanya, fazfar bidzatid din, taribat yadak. Prioritaskanlah wanita yang akan kau nikahi yang agamanya kuat, taribat yadaka. Berdebulah tanganmu. Kalau tangan licin, megang apa saja bisa jatuh. Tapi kalau berdebu, insya Allah, megang apa saja bisa kuat. Taribat yadak. Ibarat Allah yang akan muliakan. Nah ini, nanti kalau dia melahirkan anak, dia hamil, dia tak tahu mau diapakan kehamilannya. Sejak hamil dia sudah dibiasakan mendengarkan Al-Quran. Dia baca, nak, ikut dengar ya, Umi lagi baca nih, Mama lagi baca nih ya, untuk kamu nih nak ya. Dia baca. Masya Allah, anak dari sejak rahimnya sudah menikmati Al-Quran yang langsung dibacakan dengan jiwa dan hati oleh sang mama terkasih tercinta dari seorang istri solehah kita. Seterusnya kalau sudah punya suami, nah ini sekarang, Bu, kondisi keluarga akhir zaman. Kalau sudah punya suami, ibu-ibu yang sudah bersuami, dengarkan baik-baik. Bapak-bapak sebagai suaminya, dengarkan baik-baik. Bu, saya tidak mendahului Allah, na'udzubillah, dan saya juga tidak berani mendahului masa depan dengan pernyataan-pernyataan saya. Tetapi menurut tuntunan hadis Rasulullah yang mulia di akhir zaman, Nabi memastikan akan banyak lelaki di muka bumi ini yang terlebih dahulu meninggal dunia. Kalau suami nanti banyak berinfak untuk agama Allah, mbok ya ibu ikhlas. Yang penting suaminya telah menunaikan kewajiban yang mengamankan keluarga. Lalu kalau suaminya ternyata tidak menumpuk-numpuk lagi duit untuk masa depan, tapi dia tumpukan tabungan akhiratnya di sisi Allah, maka kabar gembira untuk ibu. Ibu mudah-mudahan senang mendengarkan kabar ini. Dan kami sungguh demi Allah cemburu kepada ibu. Kami cemburu kepada ibu. Nabi berkata, laki-laki yang beriman dan soleh-soleh, kalau di luar sana beramal, apapun amalannya, mengalir semua pahala amalan itu. Sebanyak apa yang ia dapat, istrinya mendapat sebanyak itu. Onde-mande. Senangnya jadi istri. Istri di rumah, suami di luar sana bersitungkus lumus, berjuang, beramal, pahala seberapapun banyak suami cetak dan buat di luar sana, dikopi pasti oleh Allah, diberikan untuk ibu. Suka? Mau tidak? Makanya suami soleh itu sangat menyenangkan. Satu. Yang kedua, kalau seandainya suami berbuat dosa, ibu dapat gak dosanya suami? Di luar sana suami buat dosa, ibu tidak akan dapatkan dosanya suami. Enak betul. Beda bu. Kalau bapak-bapak biarkan istrinya keluar, lalu ada dosa buat istri kita. Mungkin dia buka jilbab, mungkin dia apa pokoknya. Dosa yang buat istri mengalir untuk suaminya.
Sementara kalau istri berbuat amal solehah sebanyak apapun, tidak ada satu pun mengalir untuk suaminya. Cemburu nggak kami? Cemburu nggak kita? Iya, cemburu nggak Pak? Kalau kita beramal soleh, dapat mereka semua Pak. Tapi kalau kita berbuat dosa, mereka nggak nyampe ke mereka. Kecuali kalau mereka minta agar kita berbuat dosa, baru. Tapi kalau ibu yang berbuat amal soleh, nggak sedikit pun ngalir ke kami, Bu. Kecuali kalau amal soleh itu adalah uang kami yang kami titipkan pada ibu, lalu ibu sedekahkan sebagiannya dengan izin kami, maka ibu dapat pahala, kami juga dapat pahala. Cuma itu. Baik. Dan kalau ibu buat dosa, ibu, kalau ibu yang buat dosa, mengalir ke kami dosanya, sebanyak yang ibu dapatkan dosa itu. Terus lagi, ibu di rumah sana. Setiap kali ibu di rumah, ibu sedang beribadah nggak? Mohon diberikan jawaban. Ibu di rumah, kenapa saya di rumah padahal saya pengen jalan-jalan, saya pengen ketemu dengan kawan-kawan, silaturahmi kesana kemari. Perintah ada di rumah itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau perintah itu hukumnya wajib, berarti kalau wajib dikerjakan berpahala. Wa qulna fi buyutikunna, hendaklah kamu banyak menetap di rumah-rumah kamu. Kalau nggak penting banget, banyak sajalah di rumah. Menjalankan perintah ini berarti hitungan detik ibu sedang beribadah menurut Allah. Masya Allah. Ketika harus keluar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ketika kamu sedang keluar, jangan tiru gaya-gaya wanita jahiliyah. Pakai jilbab helm, nyetak kepala dan leher, masuk ke dalam. Sehingga pakai baju jubah, tonjolan dadanya jelas, ukuran pinggangnya bisa dibaca berapa. Lalu pakai celana ngetak, bahkan beranya warna apa bisa kelihatan, tembus. Itu tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanita seperti itu kata salah berpakaian, tetapi seperti telanjang. Kalau terpaksa harus keluar, jangan keluar seperti itu. Tetapi ibu ada di rumah, Bu, ibu dapat pahala. Lalu kata Rasulullah SAW, ada 4 wanita yang nanti masuk surga, dipersilahkan masuk surga, dan pintu manapun dia mau. Silakan, Bu. 1, siapa? Menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Nggak harus berjamaah. Pokoknya tepat waktu. Yang kedua, puasa Ramadan full. Lalu ibu yang haid, yang nifas, nanti ganti secara penuh. Yang ketiga, ya, taat pada suami. Nah, ini yang sulit, Pak. Yang keempat, apa? Wanita yang menjaga diri, nggak mau selancaran di dunia maya dengan laki-laki yang tidak mahramnya, dia tidak akan mau membuka pintu. Dia tidak akan mau meng-add laki-laki yang tidak dia kenal, yang tidak ada kepentingan, yang bukan mahramnya, nggak mau. Kalaupun harus bermain FB dan sebagainya, santai. Dia tetap bersama-sama komunitas muslimah dalam rangka menyebarkan dakwah dan menggalang kekuatan Islam. Nggak apa-apa. Baik, sekarang kepada suami, wahai para suami. Kewajiban bapak yang pertama sekali adalah jadi imam di rumah tangga. Jadi imam. Kalau bapak sudah mampu menjadikan istri bapak wanita solehah, amanah dari Allah dalam bapak jalankan. Tapi kalau istri bapak belum bisa menjadi wanita solehah, bapak berat bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Karena istri, ketika dia dititipkan oleh Allah menjadi istri kita dengan keinginan dan kesukaan kita punya tanggung jawab menterbiahnya menjadi wanita lebih solehah daripada sebelumnya. Kalau dia tidak berilmu, kewajiban kita adalah jadikan dia wanita yang luas ilmu agamanya, sehingga dia tahu adab-adab, dia tahu halal haram, dia tahu rambu-rambu syariat. Ini tugas kita. Dia tahu akhlak. Kalau sudah macam ini, bapak mampu mendidik istri menjadi wanita lebih soleh dari sebelumnya, insya Allah bapak dianggap oleh Allah telah mensyukuri nikmat Allah. Dianggap oleh Allah telah mensyukuri nikmat Allah karena bapak berhasil membawa istri menjadi wanita beriman. Pak, yang paling banyak di akhir zaman kata Nabi menjadi pengikut Dajjal. Saat Dajjal nanti keluar adalah kaum wanita, betul tidak? Kaum wanita, dan ini adalah diantaranya bagi istri kita. Jadi dari sekarang bapak suntikkan doktrin-doktrin kalau bapak mampu. Kalau tidak, bawa dia ke pengajian-pengajian. Arahkan dia ke pengajian yang kuat dan pengajian yang lurus agar ibu-ibu di istri kita memiliki iman yang kokoh, Pak. Kalaupun mendadak kita harus diambil oleh Allah menjadi salah satu di antara syahid di akhir zaman, istri kita tinggalkan dengan bekal iman yang sudah cukup. Dia tahu apa yang harus dia buat. Ketika huru terjadi, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Selama ini di bawah bimbingan kita, dia telah mendapatkan ilmu dan kemapanan, kejiwaan yang kokoh dan akidah yang mantap. Kalau sudah seperti itu, bapak meninggal, bapak ridho kepadanya. Istri kita tidak dijamin dari ahli surga itu. Kalau kita dari itu kepada dia. Wanita kalau rajin ibadahnya, Bu. Nah, ibu lagi nih, Wanita kalau udah rajin ibadah, nampak sama suami, Bu. Duhanya dia rajin, dia jaga. Doanya dia jaga. Ya, tahajudnya dia jaga. Suami melihat ada. Kalau suami yang baik ini ya, dia senangnya minta ampun, Bu. Senangnya minta ampun. Lalu ibu meninggal, suami meninggal. Ibu kayak gitu kualitasnya di mata suami. Suami ridho kepada ibu. Insya Allah Ta'ala dijamin ibu sudah aman. Ibu akan ketemu dengan suami ibu dalam surga nanti. Mikirlah ibu, aduh saya masih belum punya suami ini macam mana. Kawin cepat. Kalau ada yang melamar dia soleh, mau jadi istri keberapa, terima. Terima. Ibu nggak mau, ya terserah. Terserah.
Saya hanya menyampaikan ini akhir zaman. Ibu kalau tak punya pengokoh dan tulang punggung jiwa, ibu berat menjalani akhir zaman ini. Sebentar nanti ibu akan rasakan betapa sulitnya tidak punya tulang punggung dalam hidup ini, tidak punya imam. Kita kembali ke Bapak. Kalau Bapak sudah benar menjadikan istri-istri kita menjadi wanita lebih soleha, jangan pula dia dihalang-halangi. Kamu jangan banyak ngaji di luar lah. Makin ngaji kau kuliah makin aneh-aneh aja. Makin kau udah macam kemah berjalan sekarang. Ada sih istri-istri soleh yang diuji oleh Allah dengan suami kayak gini, ini ada. Sayang, dia udah mau ngaji, suaminya yang malah coba kalau untuk arisan, suaminya mendukung. Untuk acara reunian, suaminya malah mendampingi. Itu pada acara yang super maksiat. Banyak sekali maksiat gara-gara reunian itu sangat banyak. Cinta lama, bersemi kembali. Pak, jangan sedihkan hati istri kita sekarang. Dengan penyampaian kepadanya, Dek, abang mau nikah lagi. Wallahi bapak kejam. Bapak kejam. Kau kan istri solehah kan, Dek? Iya mas, terus izinkan aku menikah dengan. Sungguh bapak kejam. Istri kita kalau sudah dibina dengan baik, dibentuk akidahnya dengan benar, rajin di majelis ilmu, kuat ibadahnya, erat hubungannya dengan Allah, nggak usah diminta oleh kita, Pak, dia nawarin, Pak. Serius sudah ada. Memang ada orang kayak gitu di sini, Ustaz? Kenapa nggak ada? Banyak sekarang yang bermunculan kayak gitu. Setiap suami hari ini wajib mengajarkan kepada istri, kepada anak-anaknya semua tentang akhir zaman. Supaya apa? Supaya visi misinya menatap melihat masa depan itu jadi sama. Apa yang kita lakukan disepakati oleh istri. Apa yang kita buat suami istri, anak-anak juga paham dan sama-sama melakukan hal yang sama. Jangan sampai satu mau kemari, satu mau kemari, nggak jadi. Satu dari kapal, yang situ kesini pula, nggak jadi. Sulit rumah tangga kalau nggak kompak. Dan suasana akhir zaman ini sesuatu hal yang niscaya, yang sudah pasti. Jadi wajib setiap ayah sampaikan kita sudah di akhir zaman. Tapi menyampaikannya dengan dalil. Kalau nggak sanggup kita menyampaikannya, minimal ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang bicara tentang akhir zaman di download, ditonton rame-rame. Ayo nak, ayo istri, ya sambil makan kacang goreng. Sebaiknya jangan makan apa-apa karena ada mendengarkan ilmu dan tenang. Diam. Bapak yang tertib karena selama mendengarkan ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di video ini tidak ada yang boleh bicara ya. Nanti ceramahnya Ustaz Ihsan Tanjung kita dengarkan pula sama-sama. Ceramahnya Ustaz Abu Fatih Al-Adnani kita dengarkan pula bersama-sama. Ceramah tentang akhir zaman. Kenapa? Sekali lagi saya katakan karena hari-hari berat ke depan anak-anak kita nggak bengong dan penuh dengan tanda tanya, tapi mereka sudah paham dan sudah menyiapkan juga diri dan perasaannya. Kalau punya anak, nah ini berikutnya keluarga akhir zaman, anak. Bagaimana kedua orang tua? Saya memohon kepada ibu bapak semuanya, kalau anak-anaknya masih kecil-kecil sekarang ini, masih usia kelas SD atau akan masuk SD, alhamdulillah, saran saya di akhir zaman ini totalkan anak kita belajar agama full. Masukkan anak-anak kita ke tahfiz dan ulum syar'i. Untuk sementara saran saya tinggalkanlah sekolah dasar umum yang sedikit mengajarkan tentang agama dan minim ada keteladanan di situ. Karena kita hadap ke depan tidak akan bisa diatasi oleh anak-anak yang hanya jebolan SD atau jebolan SMP dengan pelajaran kualitas yang ada di SMP. Yang adalah anak-anak suka tawuran yang kita lihat sekarang. Anak-anak yang suka menghisap alkohol, ganja, anak-anak yang sudah mengerti masalah seks belum pada usianya. Anak-anak yang pandai melawan pada orang tuanya dan menuntut adanya benda celaka macam ini. Lalu dia sudah menonton apa yang tidak pantas dia tonton dan dia tiru, dia praktek pada kawannya. Untuk di akhir zaman ini, saya sarankan kepada setiap orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, masukkan anaknya ke tahfiz Quran, pondok-pondok pesantren. Masa depannya bagaimana? Ke depannya memimpin dunia bukan lagi barat. Ke depannya memimpin dunia bukan lagi pola dan gaya peradaban barat. Selamat tinggal. Menurut Allah dalam Al-Quran, menurut hadis Rasulullah, ke depannya memimpin dunia adalah khilafah Islam. Maka yang akan memimpin dunia adalah mana yang ilmu agamanya luas, yang akhlaknya tinggi, yang pengetahuannya tentang agama ini mendalam, dia yang akan memimpin dunia, insyaallah taala. Jadi jangan cemas, anak-anak kita ini punya masa depan. Anak saya sudah tamat SD Ustaz, masukkan dia ke pesantren, ke SMP. Ya, tapi terlebih dahulu ajarkan dan pahamkan dia tentang akhir zaman. Supaya nggak melawan dia, supaya dia pindah ke pesantren itu memang dukungannya juga ada dari motivasi hatinya. Dia sadar bahwa masa depannya memang tidak ada lagi kecuali melalui pintu agama. Masa depan dunia dan masa depan akhirat. Nggak salah bapak ingin anaknya jadi dokter, anaknya menjadi insinyur, anaknya jadi direktur, anaknya mau jadi gubernur, presiden, semacamnya, nggak ada masalah itu. Tapi untuk melihat masa depan, menjadilah gubernur Islam, menjadilah dia presiden Islam, menjadilah dia menteri Islam, menjadi dia ahli, ya ahli tentang Islam. Belajar dunia itu akan ketinggalan, insya Allah. Nggak akan ketinggalan. Justru sangat mudah dimudahkan oleh Allah dia memahami, pelajari ilmu apapun. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, persiapan-persiapan kita menuju rumah tangga Islami akhir zaman adalah dengan mengikuti rambu-rambu yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat.